Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di zaman modern seperti sekarang ini, saya heran kok kenapa masih banyak orang yang tertarik untuk bergabung dengan aliran sesat. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan uang agar menjadi anggotanya. Berbicara masalah aliran sesat, pada tahun 1968 terdapat aliran sesat yang sangat terkenal yang bernama Children of God yang didirikan oleh mantan pendeta di Amerika Serikat yang bernama David Brandbergs. David memulai mendirikan aliran sesat ini dengan melakukan khotbah-khotbah di kafe. Hingga berjalannya waktu, dia mendapatkan banyak anggota dan suatu ketika dia mengatakan bahwa dia dapat meramalkan kapan terjadinya kiamat. Dia mengatakan bahwa kiamat akan terjadi pada tahun 1994. Dan kemudian kenapa aliran ini dianggap sesat adalah salah satu praktiknya yang memperbolehkan anggotanya untuk melakukan seks bebas antar mereka. Bahkan di sini anggota dibolehkan melakukan seks bebas dengan anggota keluarga atau incest. Berjalannya waktu, aliran sesat ini menyebar ke seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia dan di Thailand. Di Indonesia sendiri, aliran sesat ini dinyatakan terlarang pada tahun 1984. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang membuat mereka atau orang-orang tertarik untuk bergabung di dalam aliran sesat ini? Oke, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan alasan kenapa orang-orang tertarik untuk menjadi anggota dari aliran sesat ini, kita harus tahu dulu apa itu definisi dari aliran sesat. Jadi saya mendefinisikan aliran sesat ini adalah sebuah aliran yang menyimpang dari praktik keagamaan umum dan cenderung praktik-praktiknya itu melanggar norma-norma yang sifatnya universal, seperti membunuh diizinkan di dalam praktik-praktiknya atau melakukan seks bebas yang cenderung terlihat menjijikan. Dan berbicara terkait dengan aliran sesat, kita tak bisa lepas dari sentimen mayoritas dan minoritas. Aliran dianggap sesat ketika dia bertentangan dengan mayoritas aliran yang sudah ada. Seperti kita melihat dalam sejarah, kaum paganisme ketika mereka banyak, mereka melihat bahwa para Kristus atau pengikut Kristus itu adalah aliran sesat. Tapi berjalannya waktu ketika Kristus atau pengikut Kristus ini mulai banyak, maka yang disebut dengan aliran sesat adalah kelompok si paganisme itu sendiri. Jadi kita di sini harus tahu bahwa aliran sesat tidak lepas dari sentimen mayoritas dan minoritas. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan faktor-faktor kenapa orang-orang masih banyak ikut aliran sesat di zaman modern seperti sekarang ini. Pertama karena faktor intelijensi, yang kedua faktor mencari eksistensi, dan yang terakhir adalah kejenuhan sebagai anggota agama mayoritas atau yang paling banyak. Jadi terdapat beberapa faktor yang membuat aliran sesat ini banyak mengikuti. Yang pertama karena faktor intelijensi, bahwa anggota aliran sesat ini kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki IQ yang rendah, dan kita percaya bahwa para pemimpinnya itu memiliki IQ yang jauh dibanding para pengikutnya. Kita bisa melihat seperti misalkan Ron Langga. Saya percaya bahwa beliau adalah orang yang cerdas. Bahkan dia mungkin bisa mencari keuntungan lebih besar daripada apa yang sudah dia lakukan. Sehingga jadi wajar para penganut aliran sesat adalah orang-orang yang sangat kurang literasi dan pikirannya belum tercerahkan. Kemudian yang kedua karena mencari eksistensi. Kita tahu bahwa mencari eksistensi di dalam agama-agama yang mainstream, katakanlah seperti agama Islam, Kristen, itu tidak mudah dan membutuhkan proses yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi ada hal-hal yang harus mereka perhatikan seperti misalnya menguasai kitab-kitabnya. Kemudian ada alasan kejenuhan melakukan praktik keagamaan yang mainstream. Ada kecenderungan orang-orang sekarang membedakan antara agama dan spiritualitas. Agama-agama yang sekarang harus memperhatikan bahwa mereka cenderung pada hal-hal yang sifatnya formalistik. Jadi akan susah untuk menyentuh spiritualitas manusia pada zaman sekarang. Ini yang menjadi tantangan bagi agama-agama yang sekarang yang harus mulai melihat ke arah sana. Tapi berbicara tentang aliran sesat, ada fakta menarik di dalam praktik-praktik yang mereka lakukan. Seperti misalkan di dalam novel Dan Brown yang berjudul The Da Vinci Code. Bahkan praktik yang mereka lakukan bisa jadi mereka memiliki logika masing-masing. Dan mungkin saja itu benar. Seperti ini. Ini sedikit agak out the box, tapi saya rasa penting untuk disampaikan kepada teman-teman ya. Praktek seks bebas yang dilakukan oleh para aliran sesat yang mungkin biasa kita dengar dalam berita-berita.
ada alasan tersendirinya kalau kita merujuk pada novel Dan Brown, bahwa ketika terjadi persetubuhan antara laki-laki dan perempuan dan mereka mencapai titik klimaks atau dalam tanda kutip ejakulasi, maka fungsi otak akan berhenti dalam beberapa detik dan mereka percaya bahwa di momen itulah percikan cahaya Tuhan itu hadir dalam diri mereka dan mereka menganggapnya itu sebagai sebuah pengalaman spiritual atau pengalaman ilahiyah. Jadi apa yang kita lihat sebagai praktek sesat seperti misalnya tadi seks bebas, mereka memiliki alasan tersendiri bahwa mereka dapat mencapai tingkatan spiritual dengan cara seperti itu. Saya hanya menyampaikan apa yang ada dalam novel tersebut dan tidak membenarkan praktek aliran sesat dengan seks bebasnya. Saya hanya menyampaikan bahwa ada loh organisasi atau aliran sesat yang digambarkan dalam novel tersebut yang memang alasannya untuk mencapai percikan cahaya Tuhan melalui ejakulasi ini. Adapun dengan aliran sesat yang melakukan seks bebas di dalam praktiknya bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh novel tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.